makannya itu dia si racun sudah diserap sama daun. Ya. Oh, tapi baru tahu dia Historinya ini. ekor nah dia oh ada harum itu Ya. panjang mulut riuknya kuping gitu. Hmm. Nah, jadi rezeki. Oh ya sudah mungkin. Sahabat Yuban, selamat datang di Yuban Channel. Mungkin ada di antara kita yang tidak begitu tahu apa itu nasi tekor dan di mana. Termasuk kami yang juga baru pertama kali mengenal dan mencicipi kelezatan masakan di nasi tekor. Untuk itu, kami ingin mengajak pemirsa sekalian untuk mengunjungi nasi tekor yang berada di tempat yang sudah banyak dikenal oleh khalayak Denpasar, yaitu di Kertelangu, Kecamatan Denpasar Timur. Ada 3 arah masuk, yaitu dari arah Ida Bagus Mandre, dari arah Sanur, dan dari arah Simpang 4 Tohpati. Di area nasi tekor ada tempat parkir yang luas dan sangat nyaman. Lebih lanjut, yuk kita masuk dan menelusuri apa yang ada di dalamnya. Seperti dapat disaksikan, setting tempat ini dibuat seperti suasana desa, sebagaimana desa-desa di Bali. Mari kita tanya bagaimana cara beliau membuat tekor dan tanya-tanya apa saja yang lainnya. Terus Yang pertama itu daunnya harus bagus nggih. karena pokoknya tekor nih ke Hmm. tidak sekedar dia dibentuk naruh dibentuk supaya bagus, tidak sekedar naruh daun itu anunya. Nggih. Niki daunnya biasanya apa? Lapis 1, lapis 2. Nah, kalau dia besar satu, kalau kecil lapis 2. Oh gitu, satu pakai juga nggih kalau lebar. Ini Oh, nggih. Terus wenten tatakannya. wedan Hmm. supaya tidak bocor. Dari kertas ini dulu, kertas ini Oh, itu di bawahnya. ya di bawah. Oh. Nah, baru taruh satu, baru 2. Nah, Oh, ini 2. harus bagus dulu. Oh. Itu nggih. yang pertama. Oke. Nggih. Dia harus bagus dulu. Jangan hanya sekedar taruh tekor. Nah, Anunya di ujungnya ada dijarit di nah kalau dia ada grup di sini ada di smart. Oh, yang di sananya di semat. Ya. Oh, nggih. Nah, ini. Kalau dia ada grup banyak, ya, Hmm. Oh, nggih, biar gak lepas. ya nanti untuk tusuk gigi. Oh, sekalian. Ya. Oh, oke, keren. Idenya luar biasa. Yang begitu. Mengindikasikan bukan wajahnya. Nah, terus bahasa bapak ramah itu Oh, kendan. kesannya. Ya. Oh, ya. Mau
diajak ngomong. Ngobrol nggih, nggih. Kan enggak semua orang gitu. Ya yang datang khusus belanja saja. Nggih. Banyak belajar yang di sini. Wah, nggih nggih nggih. Luar biasa. Pak belajar, tiang belajar juga niki. Oh, Orang asing juga nggih. kemarin ya. Ada yang tinggal di sini, ada yang baru, banyak orang India. Orang India juga, India dan terus Iya. di sini yang banyak itu orang Cina. Chinese yang datang banyak nggih. Ya. Oh, Baik yang lokal terutama ternyata suka yang begini. rasanya Pak, nggih. Rasanya yang enak. Dan ternyata yang belajar itu zaman dulu itu ternyata bumbunya banyak dari Cina. Asal. Oh berarti dia sekarang bumbu ini pas dia dengan rasanya. Mungkin dia hendaknya bilang Nggih nggih dia nggih nggih. rasa begitu sih. Nggih. Mungkin sudah. Akhirnya dari sana yang terus mencari-cari kalau harganya nanti bisa meningkat, yang sudah punya polanya apa yang nggih. harus yang kasih. Nggih 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 nggih. Kalau sekarang dibandingkan dengan harga-harga di pasar, nempel sekali 20.000 dengan penampilan ini. Nggih. Nggih 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 nggih. Dari daun semua tidak hitung semuanya. Sebenarnya kalau tambah ini kan daun mahal juga Banyak ya. sekali tisu yang beli itu tidak sembarangan. Nggih. Tentang ceritanya. Tapi kalau dikira-kira masih ada dapat pendapatan dikit. Ada karena di sini konsepnya warung ini dia tidak melulu mencari untung. Oh kenten. Ya, Nggih ya. nggih. Nggih. Dia sebagian disisihkan untuk mayatnya itu. Oh nggih. Nggih. Dulu pernah dia bukan karena aku punya uang, 1 minggu 1 hari itu gratis. Pernah. Untuk promosi. Nah, ada rasa aja di sana. Untuk lebih detail mengenai nasi tekor, mari kita tanyai pemilik nasi tekor sebagai berikut. Tekor Nggih. yang donas informasi nih, Nggih. dia sangat suka dengan suasana dagang nasi tekor beriki. Jadi suasananya sangat kental dengan suasana desa, tapi wenten di perkotaan, kota provinsi lagi, dan Nggih. pasar. Nggih. Ya, kira-kira wenten ceritanya ya kenapa kok di setup seperti ini gitu. Nggih, semua Pak. Jadi awalnya niki kan lahan yang ada cuman sedikit bangunan di sana dari alang-alang, ini tidak ada, agak kumuh, sepi, banyak sampah. Oh, sampah gitu. Kebetulan yang tidak punya tempat tinggal, Gitu. menanyakan sama kakek lungo yang di desa kalau ada tempat dikasih. Di sana ada rumah kaca, tetapi kita lebih memilih yang di sini. Almarhum Pak Wayan Kari yang dulu beliau dan kakeknya berjualan di pasar, kesana kesani jualan kopi. Tiang terinspirasi dari itu karena dikasih tempat. Tiang berterima kasih sekali, tidak bisa membalas. Jadi Tiang buatkan seolah-olah supaya spirit beliau senang di sana. Tiang buatkan pasar. Suasana pasar, kentan, ya ada payung-payung. Ya seperti inilah jadinya Pak. Jadi itu awal-awalnya kenapa suasana seperti ini. Ya. Jadi tolong nih Pak dipertahankan. Nah, jujur aja sekali lagi, Niki yang suka sekali Pak ya dengan suasana Niki. Saya yakin yang lainnya yang datang ke sini juga sangat suka suasana Niki karena belum ada tempat lain seperti Niki gitu. Nggih. Sosok Bapak Nyoman Darte atau yang lebih dikenal dengan panggilan Pak Tekor, ternyata di usianya yang sudah tergolong senja masih memiliki semangat, kecerdasan kreatif, dan mimpi yang jauh melampaui penampilan sederhananya. Dengan tutur bahasanya yang lembut, mencerminkan hatinya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Sosok yang sangat menginspirasi, sosok sesepuh yang punya karakter sangat kuat, selalu tampil dengan pakaian adat Bali Madya dan bertopi jerami yang sengaja dibiarkan kusam sebagai personal branding yang ditonjolkan.
Bahkan topi jerami kusam yang pertamanya diminta cuma-cuma oleh salah satu pengunjungnya. Kumis dan jenggot dibiarkan tumbuh memutih dan senyum ramahnya mengingatkan pengunjung pada sosok kakek-kakek di kampung. Nasi Tekor, sebuah merek dagang jualan nasi dengan menu rumahan sederhana, ditunjang nuansa tempat makan yang dibuat menyerupai pasar tradisional di pedesaan Bali. Terkesan acak-acakan namun mengandung unsur rustik yang sangat kental. Dengan ornamen-ornamen rumah tinggal di pedesaan, aura kenyamanan dan ketentraman memancar begitu kuatnya dengan pelayanan yang sangat ramah dari hati, menambah nikmatnya bersantap. Menu khas terbatas nasi campur, ayam betutu, sayur urap, dan sup ayam dengan sambal khas Bali yang pedas namun rasa sangat istimewa. Sangat bisa diterima oleh lidah Indonesia yang berselera Nusantara. Nama menu tertera di atas pintu dapur sebelah kasir, tidak menyediakan menu cetak untuk disajikan ke pengunjung. Menyediakan kopi dan pisang goreng juga. Rasa dan suasana makan yang menyerupai pasar tradisional akan menjadi pengalaman yang patut diceritakan. Semua ini justru melahirkan unique selling proposition yang benar-benar beda di tengah persaingan kuliner semakin ketat dan desain ruangan semakin elegan secara interior dan arsitektural. Jauh dari gemerlap desain modern, jauh dari interior yang sengaja dibuat rustik. Tapi yang ini autentik, suasana ruang makan dagang nasi pedesaan yang tampil utuh untuk manusia modern yang merindukan suasana tersebut. Kata tekor berasal dari ide intuisi sang anak perempuannya yang kemudian digunakan sebagai nama dagang. Walau di awal mendapat cibiran dari masyarakat sekitarnya karena identik dengan arti kurang, Pak Tekor tetap pada pendiriannya menggunakan kata tersebut sampai suatu ketika menemukan makna sesungguhnya yang begitu mendalam. Tekor merupakan sebuah tempat lahirnya manusia serius bertumbuh besar, bergenerasi, sebuah filosofi yang sangat dalam. Untuk menemukan resep yang pas sehingga mampu bertahan sampai saat ini, telah melalui berbagai uji coba dan penyempurnaan yang sekaligus menghadapi keinginan beberapa pengunjung yang telah bersedia memberikan perhatian dan masukan untuk kemajuan dan menguatkan brand value-nya. Dengan autentisitinya tersebut telah melahirkan pelanggan yang loyal dengan kunjungan berulang. Bahkan beberapa pelanggan awal kunjungan anaknya masih kecil dan kunjungan berikutnya anak sudah menjadi remaja. Bahkan Pak Tekor dari hasil wawancara kami berencana mengeluarkan resep rahasia, yaitu membuat produk unggulan yang melengkapi nasi tekornya berupa minuman atau ramuan tradisional Bali yang terbuat dari rempah-rempah untuk bukan sekedar diminum, akan tetapi juga untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Pak Tekor betul-betul ingin mengangkat kuliner Bali untuk bisa menjadi semakin favorit dan sebanding dengan bukan hanya kuliner daerah lain, bahkan negara lain ke depannya. Ternyata sudah banyak juga artis lokal dan nasional yang berkunjung dan menikmati masakan sederhana yang disajikan dalam sebuah tekor anyaman bambu yang dilapisi daun pisang. Rasanya sangat istimewa yang dimasak sendiri oleh istri Pak Tekor. Setiap liburan nasional banyak justru pengunjung dari luar Bali bersantap di sana. Sebuah dagang nasi sederhana yang tampil beda di pusat ibu kota provinsi, di Desa Kertelangu, Pesiman, Denpasar Timur, Bali. Sangat direkomendasikan. Akhirnya
dia mau berkembang tidak di sini. Nggih. Ke akhir cerita sebenarnya jam layar kalau dia mau berkembang di luar. Nggih. Iya, iya. Nggih, nggih. Karena di luar itu mudah mencari orang. Iya, iya. Nggih. Dengan suasana yang berbeda Ya, lah. Iya, iya. kalau di sini sudah bagus diambil orang. Kira yang kerja ditungguin sama pacarnya Diko. Oh, terganggu nih kok. Diko boy, dia Terganggu. bingung dengar. Nggih, nggih. Iya, nggak bisa fokus, nggak bisa Kalau pokoknya konsentrasi. dia ditungguin terganggu itu. Jadi Padahal mungkin Aduh, anak-anak banyak apa, cerita itu ternyata Iya, ya. iya. orang